come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. Berbicara public speaking itulah berbicara sesuatu yang mudah, sesuatu yang sederhana. Nah, menariknya adalah begini. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang sederhana, ini jadi tidak mudah dan tadi tidak sederhana karena apa? Karena pikiran kita yang membuat itu tidak mudah dan tidak sederhana. Maka, saat kita akan berbicara di depan umum, mudahkan dulu di pikiran kita, sederhanakan dulu di pikiran kita, agar apa? Agar public speaking itu benar-benar jadi mudah dan jadi sederhana. Dan teman-teman semua, berbicara public speaking juga itu adalah berbicara tentang bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan skill berbicara depan umum. Jika kita melihat ya, saat kita berbicara depan umum, coba kita perhatikan. Apa sih yang pertama kali terjadi? Biasanya detak jantungnya semakin kencang, suhu badannya berubah, terus kemudian tidak jarang di pikiran kita memikirkan, waduh gimana ya caranya berbicaranya, nanti kalau sudah sampai depan ngomongnya apa ya. Nah, menariknya karena tidak disederhanakan di pikiran kita, yang tadi pikiran, aduh gimana caranya dan segala macamnya itu, akhirnya ketika kita sampai depan, itu yang terjadi. Belum lagi nafasnya itu tidak beraturan, maka nafasnya juga harus diatur. Agar apa? Agar saat kita berbicara di depan, itu lebih tenang, lebih rileks. Dan tentunya teman-teman perlu juga diperhatikan, ada tantangan dalam berbicara di depan umum. Apa tantangannya? Yang pertama, kita mengatasi rasa takut. Kenapa mengatasi rasa takut? Ya tadi, dari pikiran kita yang sudah kita pikirkan, akhirnya muncul apa? Akhirnya muncul ketakutan. Maka hal yang pertama yang bisa kita lakukan di tantangan ini adalah kita harus mampu bisa mengatasi rasa takut. Bagaimana mengatasi rasa takutnya? Sederhana, mudah, dimudahkan dan disederhanakan dulu di pikiran. Tentu dengan proses berlatih juga. Yang kedua, sudahlah kita kemudian sudah tidak takut gitu ya berbicara depan umum, tapi ada tantangan yang kedua. Tantangan kedua adalah membuat audiens tertarik. Kenapa? Karena tidak jarang orang berbicara di depan umum, audiens hanya bertahan 10-15 menit mendengarkannya. Setelah itu apa? Audiensnya ngantuk, atau bahkan kita kadang malah main handphone sendiri, ngobrol dengan teman yang di sampingnya gitu. Kenapa? Karena itulah bagian tantangan kita berbicara depan umum, membuat audiens tertarik. Dan ternyata tidak hanya itu, tidak hanya membuat audiens tertarik, tapi bagaimana kemudian audiens mengingat apa yang kita sampaikan. Audiens sudah tertarik nih mendengarkan kita, antusias gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah audiens mampu mengingat apa yang kita sampaikan? Nah, itu jadi tantangan juga. Bagaimana kemudian kita mendelivery pesannya agar audiens mengingat apa yang kita sampaikan. Dan yang keempat gitu ya. Yang keempat, sudahlah kita mengatasi rasa takut, kemudian audiensnya sudah tertarik. Yang ketiga, audiensnya sudah mengingat. Yang keempat, bisakah audiens melakukan apa yang kita sampaikan? Ini jadi hal yang penting, jadi hal yang PR juga buat kita semua. Bagaimana yang kita sampaikan membuat audiens bergerak melakukan sebuah perubahan di alam hidupnya yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita sampaikan itulah sesuatu yang bermanfaat, audiens menerima itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, audiens mengingat jadi sesuatu yang bermanfaat, dan audiens melakukan jadi sesuatu yang bermanfaat. Hingga akhirnya apa? Yang kita sampaikan jadi sebuah manfaat, dan ya mudah-mudahan insya Allah kita dapat pahala dari yang kita sampaikan karena ada kebermanfaatan di situ. Nah, yang perlu kita ketahui juga teman-teman semua, saat kita berbicara di depan umum itu ada beberapa jenis gitu ya, jenis presentasi gitu ya, jenis kita berbicara di depan umum. Yang pertama adalah itulah jenis presentasi secara dadakan. Tidak jarang kita gitu ya, tidak jarang kita lagi silaturahmi gitu ya, atau menghadiri sebuah acara, tidak diberitahu sebelumnya untuk kita misalkan jadi MC atau memberikan sambutan. Tiba-tiba kita lagi duduk gitu ya, diminta, Mas, Mbak, bisa nggak jadi MC hari ini? Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa kalau kita belum terbiasa dan kita tidak ada persiapan. Ini jadi sesuatu momok buat kita, aduh gimana cara ngomongnya dan segala macamnya. Nah, itu perlu kita ketahui bahwa yang pertama ada presentasi dadakan yang pertama. Yang kedua ada presentasi naskah. Presentasi naskah itu gimana? Contoh, teman-teman tentunya pernah melihat ya, orang ketika sambutan, orang ketika berdiri di depan itu pegang naskah, menyampaikan sambutan yang sudah tertulis, menyampaikan pesan yang sudah tertulis. Dan selanjutnya
Selanjutnya, tidak hanya itu. Yang ketiga adalah presentasi dengan menghafal. Maksudnya gimana presentasi dengan menghafal? Ya, kita sudah siapkan naskahnya di rumah, tapi naskahnya nggak dibuat, tapi kita dihafal. Oh, presentasinya apa saja. Dan yang keempat, ada presentasi ekstemporer. Presentasi ekstemporer itu adalah presentasi yang kita, gitu ya, sebagai seseorang yang berdiri di depan atau ingin menyampaikan pesan, itu kita membuat materi dengan menuliskan atau membuat slide presentasi yang disampaikan adalah poin-poin utamanya saja. Nah, itu. Jadi kita perlu tahu bahwa presentasi itu ada 4. Presentasi dadakan, presentasi naskah, presentasi menghafal gitu ya. Yang keempat adalah presentasi ekstemporer, yang kemudian tadi kita menyiapkan poin-poin utamanya ketika kita berbicara di depan umum.